Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam, Ibu Emil. Saya Renaldo Antoni Gaswasa dari kelas 12 AKL 3 nomor absen 22. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bu Emil mengenai perbedaan surat dinas dan surat pribadi, serta menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam surat dinas. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara surat dinas dengan surat pribadi dari segi tujuan penulisan terlebih dahulu. Dalam surat dinas untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi, sedangkan surat pribadi untuk keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain dan merupakan surat yang tidak resmi. Yang kedua, dari segi struktur. Dalam surat dinas memiliki kepala surat dan juga nomor surat, sedangkan dalam surat pribadi tidak memiliki kepala surat dan nomor surat, tetapi dari struktur yang lainnya hampir mirip dengan surat dinas. Yang ketiga, ada bahasa yang dipakai atau digunakan dalam surat dinas merupakan bahasa yang baku, sedangkan bahasa yang dipakai di surat pribadi merupakan bahasa sehari-hari atau bisa disebut bahasa yang tidak formal. Yang keempat, kata sapaan. Kata sapaan dalam surat dinas itu merupakan kata yang formal atau baku, sedangkan dalam surat pribadi merupakan kata-kata yang tidak baku atau menggunakan bahasa sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam surat dinas. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Itu biasanya terdiri dari nama lembaga, logo, alamat, nomor telepon, kode pos, dan juga alamat email. Yang kedua ada tempat dan tanggal surat. Bagian tempat dan tanggal surat ini mencantumkan tempat dan tanggal surat yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai waktu dan di mana surat dikirimkan. Contohnya seperti Tangerang 3 Februari 2021. Yang ketiga ada nomor surat. Di dalam surat resmi tercantum nomor surat. Yang keempat ada lampiran yang disertakan. Lampiran disertakan ini berfungsi untuk memberikan informasi bahwa ada berkas atau dokumen yang tercantum dalam surat tersebut. Yang kelima ada hal atau perihal. Ini memberikan petunjuk untuk memberitahu isi pokok dalam surat tersebut. Yang keenam ada alamat tujuan. Alamat tujuan merupakan bagian dari surat, yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Yang ketujuh ada salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi untuk membuka pembicaraan dalam sebuah surat. Contohnya seperti dengan hormat, Assalamualaikum, selamat pagi. Yang kedelapan ada isi surat. Bagian ini merupakan bagian penting dari surat, yaitu isi surat. Yang kesembilan ada salam penutup. Salam penutup ini merupakan bagian akhir dari surat. Yang ke-10 ada pertanggungjawaban surat. Pada bagian bawah surat harus terdapat tanda tangan beserta nama pengirim surat. Yang ke-11 ada tembusan. Bagian akhir dari surat terdapat tembusan yang menunjukkan pihak atau orang lain yang berhak mendapatkan surat tersebut. Ke-12 ada inisial. Inisial ini sebagai tanda pengenal atau singkatan bagi si pembuat surat. Demikian penjelasan mengenai perbedaan surat dinas dengan surat pribadi serta menjelaskan bagian-bagian surat dinas dari saya, Renaldo Antoni Gaswasa.